Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Pasti semuanya sehat dan luar biasa. Adik-adik udah siap kan untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Pasti udah siap ya. Siap dong Kak Neti. Yang Iya, juga pasti. mau nyapa selamat pagi adik-adik. Yuk kita mau semangat memuji Tuhan ya Kak Neti. Betul, Kak Kita Cindy. mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Pakai gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebentar Kak Neti. Kayaknya masih pada lemes nih adik-adik di rumah. Mungkin masih ada yang bangun tidur, baru bangun tidur, belum Betul, Kak siap-siap. Yuk kita mau lebih semangat lagi nyanyinya. Kita mau lebih apa ya Kak Neti ya, Lebih ceria. ceria. Yuk kita mau nyanyi lagi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau menyiapkan hati, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh merasakan kehangatan matahari, kami boleh bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu kami meskipun dalam keadaan online ya Bapak. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ingat nggak cerita yang minggu lalu? Sebentar Aneti, aku coba ingat-ingat. Aku ingat. Ceritanya itu tentang Yesus disalibkan bukan Kak? Betul Kak Cindy. Kak Cindy ingat ya ceritanya ya? Oh ingat dong, soalnya aku ingatnya ada tanda paku di tangan, ada tanda paku di kaki, terus Tuhan Yesus ditusuk kan Kak? Iya, lambungnya ditusuk. Lambungnya ditusuk kayak lagu yang akan kita nyanyikan ya Kak Neti? Betul Kak Cindy. Yuk adik-adik kita mau nyanyi tanda
tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, Kak Neti, kenapa sih Tuhan Yesus itu mau disalib, mau mati untuk kita? Kenapa ya Kak Neti ya? Yesus mau disalib, mau mati bagi kita karena kasihnya, Kak. Dia sangat mengasihi kita. Oh, jadi Tuhan Yesus rela karena Tuhan Yesus sayang sama kita ya Kak Neti? Betul, Kak Cindy. Sayang sama Kak Cindy aja atau sama adik-adik yang di rumah juga? Atau sama Kak Neti? Sayang semuanya. Oh, sayang semuanya. Betul, Kak Cindy. Oh, kayak lagu yang mau kita nyanyikan ya Kak? Iya. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya Kepadaku. kepadamu. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Jadi adik-adik perlu diingat ya, Tuhan Yesus disalibkan karena apa Kak Neti? Karena cintanya, karena kasihnya. Kak Neti, Iya, Kak udah Cindy. siapin Alkitab nih. Aku udah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya Alkitab bukunya Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah juga siapin Alkitabnya ya. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Shalom adik-adik, hari Minggu ini hari yang sungguh istimewa karena Kak Ivon gak sendirian. Kali ini Kak Ivon cerita firman Tuhannya ditemani oleh seorang kakak yang biasanya melayani di kelas besar. Halo adik-adik. Nah, Kak kenalan dulu Kak. Iya. Halo adik-adik. Nama kakak Kak Eko. Ya kalau ada di kelas kecil mungkin jarang melihat Kak Eko karena Kak Eko mengajar di kelas besar. Ya. Nah, hari ini juga Kak Eko akan bercerita untuk anak-anak kelas besar. Tapi anak-anak kelas besar pasti udah mengenal Kak Ivon karena Kak Ivon dulu adalah guru sekolah minggu ketika adik-adik masih di kelas kecil ya Kak Ivon ya. Betul Kak. Nah untuk itu kita mau siap-siap dulu ya Kak Eko. Iya, boleh Kak Siapkan Ivon. Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya ya. Ya, terus kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu pada kami. Untuk itu ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah kami, saya dan Kak Eko, agar dapat mewartakan, menceritakan firman-Mu dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, kami hanya berdoa di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Eko, Ya. minggu lalu di kelas kecil, Kak Neti yang bercerita. Kalau minggu lalu pada saat Zoom itu di kelas besar siapa yang Ya, cerita? minggu lalu kalau adik-adik ingat yang bercerita itu Kak Evi. Ya, kalau adik-adik ingat kita bercerita tentang Yesus disalibkan. Salibkan, dia perjalanan dari Luar biasa Kak Ivon. Istana Pilatus sampai
Bukit Golgota ya. Adik-adik bisa bayangkan, mungkin adik-adik yang kelas besar minggu lalu, adik-adik melihat tayangan film ketika Yesus sedang disalibkan. Itu luar biasa banget Kak Ivon. Karena adik-adik bisa bayangkan apa yang Yesus lakukan ketika harus membawa salib itu sampai ke Bukit Golgota ya Kak Ivon ya. Benar, karena cintanya pada kita semua. Betul, karena cintanya, karena kasihnya Tuhan Yesus mau menebus dosa kita, rela disalibkan di Bukit Golgota. Untuk itu kita baca Alkitabnya yuk Ya, Kak. kita baca Alkitabnya. Hari ini kita akan membaca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitabnya dari Lukas 23. Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-56. Nanti Kak Ivon sama Kak Eko akan membaca secara bergantian. Ya, Kak Eko duluan ya Kak Ivon ya. Oke Kak. Ya. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah itu ia menurunkan mayat itu. Ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikianlah dibaca firman Demikian Tuhan. bacaan firman Tuhan. Nah, jadi gitu Kak Eko. Tepat jam 3 sore Yesus wafat. Ya. Iya Kak. Dan terjadi hal-hal yang luar biasa. Luar biasa. Nah, tirai penutup bait suci Ya. itu ya Tuhan tutup yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua. Nah, saat itu pada saat Yesus wafat, tirai itu terbelah. Robek. Betul, Ya, Kak. betul. Dan langsung kepala pasukan yang melihatnya langsung bilang, "Wah, sungguh Yesus mereka ketakutan ya? Betul, mereka ketakutan. Yesus ini orang benar." Dan tadi di dalam Alkitab orang-orang langsung pulang dan memukul dirinya. Aduh, Iya. menyesal mereka ya. Yesus itu orang benar ya Kak Ya. ya. Ya, jadi di situ ada orang-orang yang melihat ketika kejadian itu berlangsung ya, dan mereka langsung bilang gini Kak Ivon, oh ternyata orang itu tidak bersalah ya. Kak Iya. Ivon, ya. Kenapa disalib gitu Kenapa ya? disalib? Mereka menyesal ya Mereka Kak. menyesal. Nah, terus hari ini Kak Eko dan Kak Ivon akan memperkenalkan seorang tokoh Kak, seorang pejabat ya, seorang majelis tinggi, kaya raya lagi Kak. Kaya raya bernama Yusuf juga. Bernama Yusuf, tapi berasal dari Arimatea. Itu sebuah kota di Yahudi betul. yang bernama Arimatea. Dan Yusuf ini seperti dikatakan Kak Ivon tadi, adik-adik, dia itu orang yang kaya, dia terpandang, dia seorang yang terkemuka ya Kak Iya, Ivon ya. betul. Mungkin kalau zaman sekarang adik-adik sering mendengar istilah apa ya Kak Ivon? Sultan. Ya, Sultan. Sultan ya, mungkin seperti itulah. Yusuf ini. Yusuf itu Yusuf dari Arimatea. Ya. Nah, tetapi Kak Eko, dia mau mempersembahkan dirinya untuk mengambil, dia minta Ya, sama Pilatus. jenazah Tuhan Yesus ya. Aku minta jenazahnya deh, saya mau menguburkannya. Lah,
Ivon, siapa Yusuf ini itu tidak begitu mengenal Tuhan Yesus. Ya, Awalnya ya. awalnya. Awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi secara diam-diam akhirnya dia mengikuti Kristus Dia nih. mengikuti Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah benar. Benar, Dia betul. tidak bersalah. Dan dia walaupun tidak begitu mengenal Tuhan Yesus, tapi dia memberikan cintanya kepada Tuhan. Dia Iya. peduli kepada Tuhan Yesus. Makanya dia meminta Iya, jenazahnya minta itu jenazahnya untuk dia bersihkan, terus dibungkus, dikapani dengan kain lenan ya ya, Kak, kanan. lalu dibawa ke kubur batu. Iya. Ya. Luar biasa banget Luar Yusuf. biasa. Nah, itulah jadi Kak Ivon sama Kak Eko mau ngingetin sama kita semua Iya. sih ya Kak ya. Betul. Ada nyanyinya begini Kak. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah, itu dia Kak. Iya. Nah, sekarang Kak Eko, menurut Kak Eko memberikan yang terbaik bisa kan gimana? Sekarang nih, murid-muridnya Kak Ivon tuh kan adik-adik kelas kecil. Iya. Emangnya mereka harus ngapain jenazahnya? Misalkan ada tetangganya yang meninggal, harus bantuin ngapain jenazah gitu nggak Kak? Untuk Mungkin. memberikan yang terbaik. Mungkin adik-adik itu juga nggak harus mengapani jenazah karena itu mungkin pekerjaannya orang tua atau Iya. dia terlalu berat ya Kak Ivon ya. Benar. Tapi adik-adik yang kelas kecil itu bisa melakukan sesuatu yang adik-adik juga sesuai dengan kemampuannya Kemampuannya. adik-adik. Tapi yang terbaik yang adik-adik bisa berikan buat Tuhan Yesus. Oke, gini, Ya. minggu lalu Kak, Hmm. adik dari kelas kecil namanya Bertrand dia bilang, Kak Ivon aku mau jadi pendoa persembahan. Nah, Itu menurut Kak Eko itu memberikan yang terbaik. itu salah satu bentuk dari pelayanan adik-adik yang adik-adik sudah berikan kepada Tuhan. Iya. Ya kan, Jadi kan? penuh sukacita dia Penuh memberikannya. sukacita. Ya. Terus ingat nggak Kak Ivon, minggu lalu kita memberikan tugas kepada adik-adik untuk membuat pematas Alkitab. Betul. Dan jadi adik-adik bikinnya bagus banget Iya. ya. Terus diceritakan ini konsepnya apa, dikasih fotonya, itu juga salah satu bentuk adik-adik sudah memberikan yang terbaik. Betul. Tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya Kak Iya. Ivon ya. Terus tugas-tugas di sekolah nih Kak. Kak Ivon mah mengerti ya Kak ya. Mereka itu tiap hari hampir seminggu 2 kali Betul. membuat video. Iya, betul Kak. Video tugas PJOK, tugas menyanyi, Iya. menari. Tapi Kadang buat bete ya Kak Ivon ya. ini basic juga. Akhirnya pas mau zoom sekolah minggu, ya ampun aku udah zoom minggu, udah zoom nih kakak-kakak. Gimana tuh ya Iya Kak Eko? betul. Betul karena adik-adik aku ngerti kok adik-adik itu jenuh banget karena dalam 1 minggu itu adik-adik punya banyak sekali tugas. Iya. Walaupun Kak Eko belum punya anak ini adik-adik, tapi Kak Eko bisa merasakan ketika Kak Eko berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman kalian kelas besar. Iya, benar. Aduh, kenapa kok nggak ikut Zoom? Aduh Kak, aku banyak tugas ini ya Kak Eko ya. Iya. Tetapi ternyata adik-adik mau mengerjakan segala tugas-tugasnya itu perlahan-perlahan, tapi akhirnya bisa tuntas. Dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah itu yang luar biasa Iya. adik-adik. Dan ini lagi iPhone 1, adik-adik kita yang di kelas besar juga kan ada kelas kecil yang ikut paduan suara. Nah, ikut paduan suara. Itu Kak Eko selama ini lihat adik-adik sudah banyak berpartisipasi di acara-acara ya Kak Eko Iya. ya. Baik itu di acara gereja atau di acara KU, di acara bulan keluarga, di Natalan. Iya. Dan adik-adik semua itu ketika diberi tugas untuk merekam, mereka melakukan dengan sukacita loh Kak Sukacita. Eko. Aduh, itu. Ketika Kak Eko lihat videonya itu keren Benar. banget ya. Berarti adik-adik sudah mempersembahkan yang terbaik, Yang terbaik dengan penuh sukacita dan sukacita untuk Tuhan kita. untuk Tuhan kita karena Tuhan Yesus juga sudah memberikan yang terbaik buat kita Iya. ya, sudah memberikan semua nyawanya buat kita. Iya. Jadi adik-adik juga harus memberikan yang terbaik untuk Betul. Tuhan Tuhan Yesus seperti tadi Pak Yusuf dari Arimatea juga memberikan teladan untuk kita Iya. agar memberikan yang terbaik Yang bagi Tuhan Yesus. dan dia menolong orang lain tanpa memandang orang itu dari mana ya. Betul Ya. Kak Eko. Satu lagi Kak Ivon, teladan yang perlu kita Ikuti ya Kak. ikuti dari cerita ini yaitu apa? Ketaatan Tuhan Yesus. Ya. Betul. Kalau kita lihat cerita dari awal ya Kak Ivonnya ketika Yesus diadili, ketika Yesus harus ke Bukit Golgota sampai dia mati, itu bukti ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan atas perintah Bapaknya. Benar. Sebenarnya bisa aja dia nolak, Ya, tapi Tuhan Yesus nggak mau. iya. Tuh, Aku mau tadi taat. kalau dengar Kak Evi cerita nih Kak Ivon ya minggu lalu ya,
Dia bilang KFW itu mencontohkan ada superhero yang iya. bisa melakukan apa aja ya. Betul. Dan Tuhan Yesus bisa melakukan apa aja. Dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa, tapi itulah bukti ketaatan yang Tuhan Yesus mau mengikuti apa kehendak Bapa di surga. Kak Eko, Iya. dengan doa, dengan penerangan dari Roh Kudus, kita yakin adik-adik dan kita semua akan taat, Betul. memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita Ya. dan mencintai Tuhan Cintai Tuhan. Yesus. Nah, adik-adik kan sudah seringkali kakak-kakak sering mengingatkan ya Kak Ivon ya di kelas untuk selalu taat. Iya. Apa aja taat kepada siapa? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada Tuhan dengan apa? Dengan kita beribadah Iya. tiap minggu walaupun sekarang masih di rumah dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap sukacita. Iya. Itu salah satu bukti ketaatan kita ya Kak Benar, Ivon. Eko. Ya. Oke. Ya. Kalau gitu, kita bisa berdoa bersama Kak Kita Eko. bersama-sama, tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu yuk Kak Ivon, Yesus disalibkan. Gitu. Oke. Oke, Kak. Ya karena kemarin sebenarnya udah dinyanyikan, tapi kita nyanyikan lagi karena hari ini kita akan bercerita tentang Yesus yang mati di kayu salib. Yuk, Betul. Oke. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke adik-adik, kita akan Kak Eko sama Kak Ivon akan mengakhiri cerita kita pada siang hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa Kak Ivon. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa, cerita tentang firman-Mu, cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, cinta kasih-Nya untuk kami semua Tuhan. Biarlah teladan yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, untuk tetap saling mencintai, untuk tetap rendah hati, untuk tetap selalu taat, tetap anak-anak-Mu ini akan laksanakan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Kami sudah berdoa Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sekali lagi, Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dihafalin ya adik-adik. Adik-adik, sebentar kita akan berikan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan ya persembahannya ya. Oh iya Kak Neti, jangan lupa kita juga mau memberikan aksi menahan diri kita untuk Tuhan ya Kak Neti ya. Oh iya betul Kak Cindy. Jadi nanti persembahannya sama aksi menahan dirinya bisa digabung dan ditransfer ya Kak Neti. Nanti Betul. bisa dititip ke papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja, betul Kak Neti? Betul Kak Cindy. Yuk, kita sama-sama mau menyanyikan lagu. Beri syukur ya. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya itu Tuhan dan kasihnya Tuhan kepada kita yang mau mati disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kami. Bapa dalam surga, tolong kami agar kami juga dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan agar kami selalu menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah papa dan mama, berkatilah kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Berilah kesehatan, dan biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus yang telah rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga telah menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berkenan bagi Tuhan, agar berguna bagi gereja Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di surga.